Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazah Tanjasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam akan menjelaskan tentang wafatnya Abu Tholib dan Siti Khadijah, peristiwa dari Isra dan Mi'raj. Mata kuliah Sirah Nabawiyah. Yang pertama yaitu pengertian dari Isra dan Mi'raj. Dikutip dari The Story of Prophet Muhammad Naik, Jurnal atau Isra Mi'raj From Earth to Heaven in Islam 2016, karya Mohan Dragon Sakura. Isra Mi'raj adalah dua perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam satu malam pada 621. Isra Mi'raj digambarkan sebagai perjalanan fisik dan spiritual atau yang bisa disebut rohani yang bersumber dari kitab suci umat Islam, Al-Quran, surat Al-Isra, dan hadis Nabi Muhammad SAW. Melansir Rusport, Isra Mi'raj adalah perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju ke masjid terjauh yaitu Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, lalu naik ke surga, dimurnikan dan diberi perintah bagi umat Islam untuk sholat 5 kali sehari. Pada kalender Islam, Isra Mi'raj secara umum diperingati pada hari ke-27 Rajab, bulan Rajab. Isra Mi'raj terdiri dari dua bagian. Pertama yaitu perjalanan ke masjid terjauh yang disebut Isra, dan kedua Isra Mi'raj. Dan ada pula penjelasan dari Isra. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dengan mengendarai hewan buruk dari Masjid Suci Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, di mana ia memimpin para nabi lainnya untuk beribadah. Masjid Al-Aqsa dianggap sebagai masjid terjauh yang merupakan kawasan suci besar yang kadang-kadang disebut Haram al-Syarif atau Noble Sanctuary. Tempat kudus tersebut terdiri dari beberapa masjid termasuk bangunan masjid berkubah batu berlapis emas dan bangunan berkubah perak. Nama Masjid Al-Aqsa digunakan untuk menggambarkan seluruh situs. Melansir Birmingham Mail, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Isra Mi'raj disebutkan menaiki hewan buruk. Yang bisa terbang buruk digambarkan memiliki kepala seorang wanita, tubuh kuda, mempunyai sayap dan ekor burung merat. Dan ada pula penjelasan dari Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW naik ke surga menerima perintah Tuhan agar umat beriman melaksanakan ibadah sholat. Nabi Muhammad SAW naik ke surga bersama malaikat Jibril dan bertemu dengan nabi-nabi yang berbeda di masing-masing 7 tingkat surga. Yang pertama yaitu ada Nabi Adam AS, Nabi Yahya AS, dan Nabi Ismail AS. Dan ada pula nabi-nabi yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginstruksikan bahwa umat Islam harus melakukan ibadah sholat. Awalnya sholat harus dilakukan 50 kali dalam sehari. Setelah meminta pengurangan, akhirnya ibadah sholat dilakukan 5 waktu dalam sehari yang sekarang menjadi salah satu pilar agama. Peringatan Isra Mi'raj sebenarnya dalam agama Islam hanya ada 2 hari raya yang wajib diperingati, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan yang kedua ada pula Hari Raya Idul Adha. Peringatan lain dari kalender Islam tidak wajib seperti Isra dan Mi'raj. Dan ada pula wafatnya Abu Tholib dan Siti Khadijah. Dalam sejarah Islam dan Sirah Nabawiyah, tahun Dzulqa'dah adalah sebuah tahun dalam penanggalan Komariah saat meninggalnya istri Muhammad, Khadijah, serta pamannya Abu Tholib yang juga berperan sebagai pengasuh dan pelindungnya. Tahun ini kira-kira bertepatan dengan 619 Masehi atau tahun ke-10 kenabian Muhammad SAW dalam Islam. Sepeninggalnya Abu Tholib yang merupakan kepala kabilah Banu Hashim, Muhammad kehilangan jaminan keamanan dalam sistem kesukuan di Arabia waktu itu dan mulai menjadi sasaran tindakan-tindakan kasar di Mekah. Ia berangkat ke Taif untuk mencari bantuan dan mengajak penduduknya masuk Islam, tapi penduduk Taif menolaknya. Dalam perjalanan kembali ke Mekah, Muhammad meminta jaminan keamanan dari beberapa pemuka kabilah di Mekah. Mut'im bin Adi, pemimpin kabilah Banu Naufal, menerimanya permohonan ini, lalu mengawal Muhammad SAW masuk ke Makkah serta mengumumkan bahwa Muhammad SAW berada di bawah jaminan kabilah.
Wafatnya dua figur yang paling disayang oleh Rasulullah SAW, Siti Khadijah dan Abu Thalib, membuat Nabi Muhammad SAW bersedih. Gangguan kaum Quraisy semakin meningkat. Saat inilah terjadi peristiwa yang bisa disebut Isra dan Mi'raj dan hijrah ke Thaif. Hijrah ke Thaif ketika Rasulullah SAW melihat penistaan yang dilancarkan kaum Quraisy kepada beliau SAW, berhijrah beliau saat ke Thaif di tahun ke-10 bersama Zaid bin Harithah. Nabi SAW menuju ke kaum Tasyik dan meminta pertolongan dari mereka untuk melawan kaum beliau SAW yang sudah sangat keterlaluan. Permintaannya beliau SAW ini ditolak mentah-mentah, bahkan kasar oleh mereka. Malah mereka menyuruh orang-orang durjana dari kaumnya untuk memaki Nabi Muhammad SAW. Mereka lemparin Nabi Muhammad SAW dengan batu sehingga mengalirlah darah beliau SAW dari urat kakinya. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu yang menghalangi dan melindungi beliau SAW dari lemparan batu-batu tersebut, sehingga ada beberapa batu yang mengenainya. Ketika tidak menemui hasil yang diinginkan, maka Nabi SAW kembali ke Mekah setelah kurang lebih sebulan tinggal di Thaif. Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah istri pertama Muhammad dan istri satu-satunya selama 25 tahun hingga kematiannya dan meninggalnya Abu Muthalib. Abu Muthalib itu adalah salah satu paman Muhammad dari pihak ayahnya dan merupakan pemimpin kabilah Banu Hashim. Dan ada pula wafatnya Abu Muthalib. Abdul Manaf bin Abu Muthalib bin Hashim, lebih dikenal dengan nama Abu Thalib, adalah seorang tokoh besar yang disegani di Mekah dan Thaif dari kalangan Bani Hashim. Ia adalah ayah dari Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan paman Nabi Muhammad SAW bin Abdullah SAW. Yang hal paling masyhur berkaitan dengan Abu Thalib adalah kisah-kisah mengenai keislamannya dan imannya yang kuat pada kenabian Muhammad SAW. Kisah-kisah perkenaan dengan hal tersebut diriwayatkan secara muntawir dan menjadi kesepakatan bersama akan tegasnya iman Abu Thalib dalam membenarkan kenabian SAW. Nama lengkap Abu Muthalib adalah Abu Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim dan julukannya adalah Abdul Manaf. Garis keturunan Abu Muthalib adalah Bani Hashim. Lahir pada tanggal 35 tahun sebelum masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan terkenal sebagai pelayanan para peziarah dan jamaah haji serta yang menyediakan bagi mereka air minum. Abu Thalib di kalangan penduduk Mekah dikenal sebagai seseorang yang bertanggung jawab dalam pemberian pelayanan kepada para jamaah haji. Setelahnya ayahnya Abu Muthalib wafat, maka hak pengasuhan kemenangannya Muhammad yang ditinggal mati oleh ayahnya sejak kecil beralih ke tangannya di masa penyebaran risalah. Abu Thalib di antara yang paling keras pembelaannya kepada Nabi, yang paling besar dukungannya terhadap tersebarnya dakwah tauhid. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, semasa Abu Thalib masih hidup, tidak seorang pun dari Bani Quraisy yang mengusirku. Berdasarkan riwayat, ketika Abu Thalib wafat, Malaikat Jibril menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang larut dalam kesedihan, "Keluarlah dari kota Mekah sebab tidak ada lagi penolongmu di kota ini." Di hari kematian Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW dirundung duka yang sangat mendalam, sampai ia tidak bisa menahan tangis sebagai luapan kesedihannya ditinggal paman tercinta. Ia meminta kepada Imam Ali alaihissalam untuk memandikan dan mengafani jenazahnya, sembari mendoakan agar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika tiba masa pemakamannya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dikarenakan betapa berharapnya aku memohon agar engkau diampuni dan diberi syafaat, jin manusia menjadi heran kepada itu." Jenazah Abu Thalib dimakamkan di Makkah di sisi ayahnya Abu Muthalib pada berkuburan Al-Malat. Sesudah Siti Khadijah wafat, sebulan kemudian paman beliau SAW, Abu Thalib, Rasulullah SAW berduka akan hal ini. Tahun ini dinamakan tahun duka cita karena di tahun yang bersamaan meninggal istri dan paman beliau SAW. Sehubungan dengan hal ini turunlah ayat surat Al-Qasas ayat 56 yang artinya, "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi akan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk." Maka dengan hal ini mendoakan
meringankan siksaannya. Peristiwa wafatnya Abu Thalib ini memberikan pesan yang dalam pada kita bahwa segala perkara itu di tangan Allah. Dia mengetahui yang tidak kita ketahui, dan Dia juga semata-mata yang hianat dan apa yang tersembunyi di sanubari. Dia tahu mana orang yang layak mendapatkan hidayah dan mana pula orang yang tidak akan mendapatkan hidayah. Dan tak selang lama kemudian wafatnya Siti Khadijah. Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama sekaligus istri yang paling Nabi Muhammad SAW hormati dibanding istri-istri yang lain. Tak heran karena Khadijah adalah orang pertama yang meyakini Rasulullah SAW dan selalu mendampingi beliau selama berdakwah hingga akhir hayat. Khadijah radhiyallahu anhu wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Khadijah wafat dalam usia 65 tahun. Saat usia Rasulullah SAW berusia sekitar 50 tahun. Ketika Khadijah wafat, Rasulullah amat terpukul, apalagi hari kematian Khadijah tidak berselang lama dari kematian paman kesayangannya, yaitu paman Abu Thalib. Oleh karena itu, akhir masa-masa ini disebut sebagai tahun berkabung bagi Nabi Muhammad SAW. Dalam banyak riwayat disebutkan kalau Rasulullah SAW baru menikah lagi setelah Khadijah wafat. Bagi Rasulullah sendiri, Khadijah sangat istimewa. Diriwayatkan ketika Khadijah sakit menjelang ajal, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Rasulullah SAW menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Jawab Rasulullah SAW, "Khadijah memang telah mengorbankan semuanya, kekayaannya dan kebangsawanannya dan kemuliaannya dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Khadijah adalah orang yang mula-mula masuk Islam. Dia pula yang pertama kali diajarkan sholat dan wudhu oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ada detik-detik kematian Khadijah. Detik-detik saat Khadijah merasa ajalnya semakin dekat, wanita mulia itu memanggil Fatimah Az-Zahra dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memintanya ke serbannya yang biasa untuk menerima wahyu agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Ummul Mukminin Khadijah pun mengembuskan napas terakhirnya di pangkuan suami tercinta Rasulullah SAW. Khadijah pun didekap dengan perasaan pilu dan sedih yang teramat sangat melihat air mata Rasulullah turun. Ikut menangis pula semua orang yang ada di situ. Saat itu malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah SAW menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan ini, wahai Jibril?" "Kain kafan ini untuk Khadijah." "Untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali, dan Hasan," jawab Jibril. Kemudian Jibril berhenti berkata dan menangis. Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Kenapa ya Jibril, cucumu yang satu, Husain putra Sayyidina Ali, tidak memiliki kain kafan? Dia akan dibantai dan digeletakkan tanpa kafan dan tak dimandikan," sahut Jibril. Rasulullah SAW berkata di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah istriku sayang, demi Allah aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar serban?" Rasulullah SAW semakin sedih mengenang istrinya semasa hidup. Pengorbanan Khadijah sungguh tak ada duanya. Itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW sulit melupakan istri pertamanya itu. Bahkan dikisahkan saking cintanya Rasulullah SAW pada Khadijah, Aisyah pernah merasa sangat cemburu dari penuturan Aisyah. Nabi Muhammad SAW menyebut nama Khadijah setiap hari sebelum keluar rumah. Dan ada pula peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj adalah bagian kedua dari perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu 1 malam saja.
Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam karena pada peristiwa inilah dia mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Beberapa penggambaran tentang kejadian ini dapat dilihat surat ke-17 di Al-Quran, yaitu surat Al-Isra. Menurut tradisi perjalanan ini dikaitkan dengan Lailatul Al-Mi'raj sebagai salah satu tanggal paling penting dalam kalender Islam. Kejadian Isra Mi'raj terjadi pada periode akhir kenabian di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Menurut Al-Maududi dan mayoritas ulama, Isra Mi'raj terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah, yaitu antara tahun 620 sampai 621 Masehi. Menurut Al-Alama Al-Mushurpuri, Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Dan inilah yang populer, namun Syekh Syaifurrahman Al-Mubarakfuri menolak pendapat tersebut dengan alasan karena Khadijah radhiyallahu anha meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, yaitu 2 bulan setelah bulan Rajab, dan saat itu belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Al-Mubarakfuri menyebutkan 6 pendapat tentang waktu kejadian Isra Mi'raj, tetapi tidak ada satupun yang pasti. Dengan demikian, tidak diketahui secara persis kapan tanggal terjadinya Isra Mi'raj. Perbedaan Isra dan Mi'raj. Sering kali masyarakat menggabungkan Isra Mi'raj menjadi satu peristiwa yang sama, padahal sebenarnya Isra dan Mi'raj merupakan dua peristiwa yang berbeda. Dalam Isra, Nabi Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram hingga Masjid Al-Aqsa. Lalu dalam Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dinaikin ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, yang merupakan tempat tertinggi. Di sini dia mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Pengaruh peristiwa Isra Mi'raj bagi umat Islam. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang berharga karena ketika inilah sholat 5 waktu diwajibkan dan tidak ada nabi lain mendapat perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha seperti ini. Walaupun begitu, peristiwa ini juga dikatakan memuat berbagai macam hal membuat Rasulullah SAW bersedih. Tidak ada kesepakatan dari para pakar sejarah tentang waktu kejadian Isra Mi'raj. Ada beberapa versi riwayat yang menerangkan waktunya. Yang pertama, 1 tahun sebelum hijrah Nabi ke kota Madinah. Yang kedua, 5 tahun sebelum hijrah. Yang ketiga, 1 bulan sebelum hijrah. Keempat, 1 tahun 1 bulan sebelum hijrah. Kelima, 3 bulan sebelum hijrah. Keenam, 6 bulan sebelum hijrah. Dan yang terakhir, 7 pada tahun yang sama saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi. Dan peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa dahsyat perjalanan suci Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di Palestina hingga naik ke langit 7 dalam semalam. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian. Kisah perjalanan suci Nabi Muhammad SAW menembus langit ke-7 atau bisa disebut Sidratul Muntaha dalam semalam dengan menaungi buruk bagi masyarakat Arab zaman jahiliyah dinilai sebagai cerita yang tidak masuk akal. Namun tidak bagi sahabat Abu Bakar al-Ashiddiq. Dia merupakan orang pertama yang mengimani dan meyakini perjalanan suci Rasulullah SAW. Karena itu Abu Bakar diberi gelar al-Ashiddiq, orang yang dapat dipercaya. Dalam tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahali dijelaskan bahwa dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melimpahkan nikmatnya kepada dengan memperjalankannya di suatu malam. Di dalam perjalanan itu antara lain Nabi Muhammad SAW sempat berpukul dengan para nabi, naik ke langit, melihat keajaiban-keajaiban alam melakut, dan memunajat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubung dengan peristiwa ini, Nabi Muhammad SAW menceritakan melalui sabdanya, "Aku diberi buruk adalah seekor hewan yang berbulu putih, tingginya lebih dari kedelai, akan tetapi lebih pendek daripada bagal. Bila ia terbang, kaki depannya dapat mencapai batas pandangan matanya, lalu akan menaiki dan ia membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian aku tambatkan ia pada tempat penambatan yang biasa dipakai oleh para nabi. Selanjutnya aku memasuki di Masjidil Aqsa dan melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya. Setelah itu aku keluar dari Masjidil Aqsa. Datanglah kepadaku malaikat Jibril seraya membawa 2 buah cawan.
Yang satu berisikan khamar, sedangkan yang lainnya berisikan susu. Aku memilih cawan yang berisikan susu. Lalu malaikat Jibril berkata, engkau telah memilih fitrah, yakni agama Islam. Nabi SAW melanjutkan kisahnya, kemudian malaikat Jibril membawakanku naik ke langit dunia, langit pertama. Lalu malaikat Jibril mengetuk pintu langit, ditanyakan lagi, kepada siapakah kamu? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi, kepada siapakah yang bersamamu itu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Ditanyakan lagi, kepada apakah dia telah diutus untuk menemuinya? Malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus untuk menemuinya. Kemudian pintu langit pertama dibukakan lagi. Tiba-tiba di situ aku bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam menyambut kedatanganku dan ia mendoakan kebaikanku untuknya. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang kedua. Malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang kedua lalu ditanyakan kepadanya, siapakah kamu? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi kepadanya, siapakah orang yang bersamamu itu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Dan perjalanan Isra Mi'raj merupakan cara Allah untuk melihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berduka tersebut atas kematian istrinya dan kematian paman tercintanya. Selesai sholat Isya di Masjidil Haram, kemudian beliau beristirahat dan didatangi malaikat Jibril, dan Nabi Muhammad SAW dibelah hatinya, dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, dan dikembalikan dengan dipenuhi iman serta hikmah. Riwayat Imam Bukhari dari Malik bin Ash'ash, kemudian didatangkan buruk untuk menemui Isra, membawa Rasulullah ke Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW sholat 2 rakaat dan mengimani ruh para nabi. Usai sholat datang malaikat Jibril membawa 2 jenis minuman, yaitu khamar, susu, dan dipilih Rasulullah. Ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang bisa kita ambil dalam pelajaran ini adalah jadikan hikmah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1938 Hijriah 2000 untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, disiplin, loyalitas, serta mengabdikan prajurit guna terwujudnya TNI yang kuat, profesional, dan dicintai rakyat. Dengan ini, kita itu tujuan dari peringatan peristiwa sejarah ini guna menyegarkan kembali ingatan umat muslim kepada peristiwa bersejarah tersebut, sekaligus mendorong keinginan untuk mengambil manfaat dan pelajaran agar dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan di sini. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih.